Kisah di zaman dahulu. Ada seekor tupai dan rusa. Mereka berdua telah bersahabat sejak kecil, namun mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Rusa memiliki sifat yang pemarah, sedangkan sebaliknya, tupai dikenal sebagai hewan yang baik hati. Suatu hari ketika rusa sedang mencari makan, tiba-tiba si burung usil melempar kacang ke badan rusa. Rusa pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya. Siapa yang berani melempar kacang kepadaku? Aku yang melemparnya. Sudahlah rusa, jangan marah-marah. Aku tidak sengaja. Ah, kau ini memang selalu usil. Aku tidak sengaja rusa, dan aku tidak melihatnya ada di situ. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara rusa dan burung. Rusa lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang ia tak peduli begitu kerasnya suaranya, sampai salah seorang hewan sakit karena tidak tahan mendengar suara keras rusa. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan rusa kepada teman-temannya membuat tupai merasa sedih. Ia sangat menyesali sikap rusa yang mudah marah terhadap keusilan teman-teman lainnya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun tupai selalu diperlakukan tidak baik di sekolahnya. Tupai yang melihat itu pun hanya bisa menghela nafas. Hah? Kemudian tupai pun mengajak rusa untuk pulang ke rumah. Setelah sampai, tupai berkata kepada rusa, Rusa, tidakkah lelah terus bermarah-marah seperti tadi? Aku melihatnya tadi. Kita itu bersahabat, Rusa. Aku tidak ingin teman-teman menjauhi kita. Ah, sudahlah. Untuk apa kita memikirkan mereka? Tidak penting, tupai. Kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah tidak suka melihat kita. Ya sudah, jika kau tidak ingin sekolah lagi, ya tidak apa-apa. Aku tidak peduli, dan aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku. Kau jahat sekali. Mereka hanya ingin berteman denganmu. Tetapi kamu terus marah-marah. Mereka pasti kecewa. Berubahlah menjadi teman yang baik, Rusa. Sudahlah, aku sudah bilang aku tidak ingin diatur. Sana pergi. Kau saja yang berteman dengan mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan benar-benar meninggalkanmu. Aku tak akan menuruti permintaanmu. Untuk terakhir kalinya, aku mohon jadilah teman yang baik, Rusa. setelah tidak mendapat jawaban, tupai pun pergi meninggalkan rusa. Sebenarnya, ia merasa sedih karena harus berpisah dengan sahabatnya. Namun, rusa telah memintanya pergi, sehingga ia tak bisa menolak permintaan sahabatnya tersebut. Di lain keadaan, rusa terdiam lalu memikirkan semua kata-kata tupai terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada sahabatnya. Padahal, ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibu tupai untuk selalu menjaga tupai dan selalu bersama-sama. Namun, kali ini rusa benar-benar ditinggal pergi oleh sahabatnya sendiri. Berhari-hari ia tidak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap tupai. Hingga suatu hari, ketika rusa ingin istirahat, tiba-tiba si burung usil menghampirinya dan berkata, Aduh, kasihan sekali kamu rusa. Tidak memiliki teman, ditinggal sahabat pula. Mengapa kau tidak mencari tupai saja? Apa kau telanjur malu dengan segala perbuatanmu? Haha. Aku tidak pernah menyesal pernah bertengkar denganmu. Kau adalah tupai yang menyebalkan, yang selalu membuat onar. Pergi kau, aku tak akan pernah berbicara denganmu lagi. Hingga suatu hari, ketika rusa ingin istirahat, tiba-tiba si burung usil menghampirinya dan berkata, setelah si burung usil pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata si burung usil barusan. Tetapi benar juga yang dikatakan si burung tadi. Mengapa tidak ku cari saja si tupai? Lebih baik aku mencari tupai. Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersuka cita karena musim panas akan tiba. Namun tidak dengan rusa. Ia terus mencari tupai dan belum menemukan tupai semenjak ia terakhir pergi. Tupai, kau di mana tupai?
Rusa sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari tupai dan beristirahat di sebuah pohon yang rimbun. Tupai, kembalilah. Kumohon, maafkan aku. Sekarang aku sendirian. Kembalilah Tupai, aku merindukanmu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon rimbun. Tampak dari kejauhan, Rusa melihat segerombolan tupai lainnya berjalan ke arahnya. Ketika Rusa melihat ke arah salah satu tupai tersebut, ia begitu mengenali sorotan mata sahabatnya, tupai. Tupai pun mendekat lalu berkata, Maafkan aku, Tupai. Aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu juga. Mulai sekarang, aku berjanji. Aku tidak akan menjadi rusa si pemarah lagi. Apakah ini kau, Rusa? Aku senang mendengarnya. Tetapi, bagaimana kau tahu kalau aku tinggal di sini? Aku hanya beristirahat di bawah pohon itu. Aku hampir putus asa mencarimu. Aku janji, aku tidak akan nakal lagi, Tupai. Syukurlah. Ayo kita pulang. Aku sudah rindu dengan rumah lamaku. lalu mereka kembali ke rumah dengan saling menjaga satu sama lain. Hingga mereka pun sampai ke rumah dengan selamat. Keesokan harinya, setelah sekian lama, akhirnya Rusa dan Tupai kembali bersekolah. Lalu Rusa dan Tupai bertemu dengan teman-temannya. Wah, setelah sekian lama Tupai tidak masuk sekolah, ternyata sekarang sudah kembali dan datang bersama Rusa loh. Apakah kalian sudah perbaikan? Hahaha. Sudah monyet, tidak boleh seperti itu. Mungkin mereka memang sudah berbaikan. Iya, kami memang sudah berbaikan. Teman-teman semua, sekarang Rusa sudah berubah. Rusa tidak seperti dulu lagi. Dia berjanji bahwa dia akan menjadi teman yang baik. Benarkah kau sudah tidak seperti dulu lagi, Rusa? Teman-teman, aku minta maaf untuk segala hal yang terjadi kemarin-kemarin. Maaf bila aku terlalu egois dan pemarah. Jika memang benar seperti itu, kita mau berteman lagi dengan kalian, Tupai. Baiklah, mulai sekarang kita berteman lagi. Sebagai perayaannya, bagaimana setelah pulang sekolah nanti kita ke rumahku untuk bermain bersama? Baiklah, ayo. Setelah pulang sekolah, mereka pun menuju ke rumah Tupai, lalu bermain dan bersenang-senang bersama.